Dan baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, melalui kesempatan ini kita bersama-sama akan menyimak gagasan, arahan, serta wawasan kebangsaan dan keislaman yang sangat relevan bagi dunia pendidikan tinggi saat ini langsung dari sosok pemimpin yang menjadi arah kebijakan keagamaan. Untuk itu, mari kita dengarkan dengan penuh perhatian kuliah umum yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Pak Rektor yang saya hormati, Pak Wali beserta Ibu dan Sekda, Ketua DPRD, para pejabat sipil dan militer, para alim ulama, para pimpinan di lingkungan Yayan Parepare dan juga Ananda, para mahasiswi yang saya cintai. Saya senang sekali hadir yang kedua kalinya di Parepare ini. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang kurikulum cinta. Kurikulum apa itu artinya? Kurikulum itu adalah direction, petunjuk. Kalau kita mau pergi suatu alamat, itu kan ada roadmap-nya. Kurikulum itulah artinya. Jadi wujud masyarakat seperti apa yang harus kita siapkan di masa depan di Indonesia ini, itu bisa diorder melalui kurikulum. Apakah kita akan mencetak manusia liberal? Apakah kita akan mencetak manusia radikal? Apakah kita akan mencetak manusia moderat? Bisa diorder melalui kurikulum. Jadi kalau ada yang salah dalam kehidupan sehari-hari kita, itu terkait adanya yang salah dalam kurikulum kehidupan kita. Saya ingin dari hati ke hati, terutama calon pemimpin bangsa, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Kalau ada yang perlu dicatat, dicatat. Sebab sekian lama kita merdeka, sekian lama kita bicara tentang dunia pendidikan, tapi kita nggak pernah jelas wujud anak didik yang menjadi cikal bakal masyarakat, bahkan pemimpin. Seperti apa wujudnya yang kita akan order di masa depan itu. Maka itu jangan sampai nanti kita akan mencetak masyarakat bukan masyarakat modern, tapi masyarakat modern. Modern itu berkebalikan dengan makna modern. Bahasa Arab, modern itu artinya masyarakat rusak.
Modern itu masyarakat yang menghargai waktu, berpikiran konstruktif, berorientasi masa depan, mengelola hidupnya secara efisien efektif, dengan arah yang jelas, itu disebut dengan modern. Tapi kalau kebalikannya adalah modern, beda-beda sedikit. Apa yang dimaksud dengan kurikulum cinta? Kami Kementerian Agama memang memperkenalkan dua konsep yang sangat mendasar, kurikulum cinta dan ekoteologi. Ya. Jangan-jangan nanti ada guru agama yang diajarkan itu adalah kebalikannya agama itu sendiri. Semua agama itu intinya adalah nilai-nilai cinta. Quran sendiri juga seperti itu. Ya. Jadi 6.666 ayat kata Rasulullah itu kalau dipadatkan kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. 7 ayat. Kalau itu dipadatkan pemadatannya ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan pemadatannya dua kata terakhirnya yang biasa kita istilahkan dengan Ummul Asma. Induknya semua nama-nama Allah 99 itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah. Rahimah artinya cinta. Jadi jika 6.666 ayat Al-Quran itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Jadi kalau ada yang memperkenalkan agama Islam, tapi menyerangkan kebencian, mengumbar malapetaka kebencian, itu bukan mengajarkan Islam, tapi mengajarkan kebalikannya Islam. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita perlu berani mengevaluasi jalan hidup kita. Anak-anakku semua para mahasiswa, kalian harus berani berpikir lain. Orang yang tidak berani berpikir lain dalam era penuh competitiveness seperti sekarang ini, dia akan jadi penonton perkembangan zaman. Kita ingin jadilah pelaku-pelaku sejarah. Ya. Di sini saya lihat perempuannya banyak ya. Jadi itu juga ada bias gender tuh. Ya, yang paling banyak perempuan, majelis taklimnya perempuan, jamaah masjidnya perempuan. Tapi kenapa history? Kenapa bukan hair story? Jadi seolah-olah his itu kan kata kepunyaan dalam bahasa Inggris his. Story itu sejarah. Jadi seolah-olah yang membuat sejarah itu adalah para laki-laki. Makanya disebut history, bukan hair story. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang salah? Kalau kita memahami kelemahan kita, kesalahan kita, separuh persoalan sudah terselesaikan. Tapi kalau kita tidak sadar kalau diri kita itu salah atau keliru, itu bahaya. Karena itu saya ingin kepada kita semuanya, beranilah berpikir lain jika ingin mendapatkan tempat di masa depan. Saya senang kalau ada yang berani berpikir lain. Maka itu jangan pernah mengancam anak-anak kita kalau berpikiran liberal atau radikal atau modern. Ini hidup ini adalah laboratorium nih. Under 30, di bawah 30 tahun itu masih trial and error, masih coba dan mencoba lagi. Tapi jangan membuat kesalahan after 40. Sesudah 40 tahun, jangan melakukan kesalahan sebab masyarakat tidak bisa memaafkan lagi. Kalau mahasiswanya demo, ya 25 tahun ke bawah,
masih gampang dimaafkan masyarakat. Tetapi kalau sudah menjadi 30, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas secara publik, secara normal, masyarakat susah memaafkan. Jadi aturlah kehidupannya. Mumpung kita sekarang ini masih muda, maka lakukanlah sesuatu. Kata para psikolog, after 30, there is no revolution. Kalau orang sudah berumur 30 tahun, sudah nggak ada lagi revolusi. Ya. Sel-sel pertumbuhannya itu hanya sampai pada usia 30 tahun. Usia pelvic stage antara 3 sampai 5 tahun, satu hari itu bertambah 2 miliar sel-sel otak kita, belum lagi sel-sel tubuh ini. Tapi kalau sudah berumur 30 tahun ke atas, mungkin kematian selnya itu 1 miliar per tahun. Di antara sekian ratus ribu triliun sel yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita. Makanya itu, aturlah kehidupannya. Jangan membuang-buang waktu untuk tidak mencetak prestasi. Tanamkan dirinya tiada hari tanpa prestasi. Tiada hari tanpa kejutan. Orang yang tidak bisa membuat kejutan sampai berumur 30 tahun, jangan menunggu apapun dari mereka. Ketinggalan. Karena itu mumpung kita masih muda, Pak Wali Kota masih muda, Pak Wakil Wali Kota, Ketua DPR muda. Justru saat-saat seperti ini, ya, yang kita harapkan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kata Al-Quran, sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipromosi ialah al-qawi, orang yang kuat, tegar, tough. Tapi al-amin, terpercaya. Tuhan tidak mengatakan inna khairan min istajarta al-ustadzul alim, profesor yang sangat alim, no. Ya, tapi kuat, tegar, tapi al-amin, terpercaya. Jadi persyaratan untuk menjadi wali kota tidak mesti harus profesor. Gak ada tuh dalam ayat itu, ya inna khairan min istajarta al-ustadz, profesor. Gak, tapi al-qawi and al-amin. Ya. Jadi kita jangan sampai semua yang masa lampau itu jelek. Dan semua yang akan datang, yang modern, yang seperti apapun, itu yang terbaik. No, belum tentu. Ya. Ada David Abram, itu satu buku bagus itu. Ya, The Spell of the Sources. Bahwa kita harus kembali kepada masyarakat tradisional. Dia katakan begini, satu buku yang sangat bagus, masyarakat modern itu salah jalan. Menuju ke lorong buntu, kata dia. Maka itu sebelum terlambat, maka kita harus kembali, banting setir, kita harus kembali kepada back to basic, back to our basic. Kita kembali kepada jati diri kita, kita kembali kepada masa lampau yang justru on the right track itu kan, jalan yang benar. Surat Al-Mustaqim itu dalam masyarakat tradisional kita. Nah, bahkan Profesor Ivan Ailit mengatakan, ya, university will be dead in the future. Ya, universitas, kampus-kampus ini itu sudah akan termakan usia. Ya. Saya ke tahun lalu ya di San Francisco, di pusatnya IT di situ ada Google di situ, di sana ada Microsoft, ya Yahoo dan seterusnya. Ya. Saya ke kampus yang pernah tersohor di Indonesia itu. Ya. Saya tanya, kok mahasiswanya apa libur nih? Ya. Enggak, Pak. Saya tanya PR4-nya. Kenapa enggak ada mahasiswa berkeliaran? Terus dulu saya waktu masih kuliah di situ ya, ada ruangan besar, perpustakaan besar.
itu berubah menjadi business center. Rektoratnya tadinya gede-gede itu menjadi business center, ruko. Saya pikir tutup tuh. Enggak, ini tidak tutup. Siapa yang tidak kenal Universitas Berkeley? Jadi waktunya Pak Harto memimpin, itu ada Berkeley Connection itu ya. Universitas Berkeley yang di San Francisco itu koneksinya tuh jagoan-jagoan ekonom kita di zaman Pak Harto itu alumni Berkeley. Sekarang tetap rankingnya tinggi, tetapi kok mahasiswanya nggak kelihatan. Ruang-ruang kelasnya itu mana nih ruang kelasnya ini? Ya, sambil ketawa. Mungkin barusan Anda datang, enggak Pak, saya datang ke sini kira-kira 15 tahun yang lampau. Apa dia bilang? Ya, perpustakaan kami memang dulu besar-besar. Sekarang nggak ada mahasiswa yang mau datang ke perpustakaan karena bisa di copy paste semua buku-buku yang ada di sini melalui handphone. Tidak ada lagi mahasiswa yang datang di kampus. Perkuliahan di sini ada survei membuktikan bahwa anak-anak milenial itu lebih senang mendengarkan kuliah sambil tidur-tiduran, minum kopi di rumahnya, ngikuti handphonenya, daripada datang dengan berpakaian formal, macet jalan dan seterusnya di kelas. Dulu jam pelajaran kita itu 1,5 jam. Ya, ganti pelajaran lagi atau 1 jam. Atau kalau 4 SKS 2 kali itu. Nah sekarang, survei juga membuktikan anak-anak generasi Z itu maksimum bisa duduk terpaku di depan gurunya, dosennya, itu hanya 30 menit. Lebih dari 30 menit itu cengar-cengir mulutnya itu. Iya, kenapa? Dosen tidak usah memberikan jeroan-jeroan, pendahuluannya saja 1/4 jam. Penutupnya, kesimpulannya macam-macam. Kami minta dagingnya, enggak usah jeroannya dikasih. Jadi begitu datang ke sini, langsung materinya. Enggak usah pakai basa-basi, absensi segala macam. Jadi Pak Rektor, kebesaran suatu universitas sekarang ini tidak diukur besar dan luasnya kampusnya. Iya. Dan para mahasiswa, enggak usah cari kos-kosan di Parepare mahal. Anda bisa kuliah di Sidrap, di Sengkang, di Wajo. Kuliahnya melalui handphone. Ya. Luar biasa. Tapi untuk IAIN Parepare Pak, belum. Kira-kira kita masih memerlukan waktu 20 tahun. Jadi tanamlah amal jariah Pak Bali. Kalaupun nanti berubah keadaan, sebagian pondok, sebagian kampus ini akan jadi pondok, boarding. Yang harus boarding itu seperti tren sekarang di Inggris dan di Australia, adalah anak-anak SLT itu boarding school. Ada profesor education dari Inggris datang ke Indonesia meneliti di Pulau Jawa itu tentang pesantren. Kesimpulannya adalah ternyata lembaga pendidikan yang paling sophisticated, yang paling canggih sekarang ini adalah pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu identik dengan pendidikan serongan, kolot, ya kan. Justru orang-orang seperti mereka itu menganggap ini yang paling baik. Rusaknya adat didik itu sebetulnya antara sekolah dengan kampus, dengan rumah ya. Di rumah nggak boleh merokok jelek, di sekolah nggak boleh merokok jelek. Antara sekolah dengan rumah di mana-mana orang merokok. Jadi terjadi split personality, kepribadian ganda. Mana yang benar nih? Definisi sekolah atau definisi rumah atau masyarakat. Ya. Mayoritas orang merokok, tapi yang melarang merokok hanya Bapak Ibu dan segelintir guru di sekolah. Berarti voting lebih banyak orang merokok, artinya boleh merokok. Tapi kalau di
diasramakan, apa yang dipelajari itu diamalkan. Bagus kalau kita bangun subuh, betul-betul dibangunkan jam 4. Ya, pahalanya besar kalau kita sholat jamaah, betul-betul diamalkan. Kalau enggak sholat jamaah, itu pelanggaran dalam pondok pesantren. Ya, jadi rusaknya masyarakat kita itu adalah di antara sekolah dan pondok pesantren, di rumah. Maka itu di Amerika sekarang ini 30% anak-anak sekolah di situ itu menggunakan sekolah di rumah. Ya. Jadi ada banyak istilah tuh sekolah di rumah itu, homeschooling. Ya. Jadi gurunya dipanggil mengajarkan. Tapi sekarang gurunya nggak usah datang. Pakai LCD seperti ini, disaksikan oleh bapaknya, ibunya, anaknya belajar di depan laptopnya dengan jam pelajaran. Nggak usah antar yang jemput di situ kan. Akhirnya Profesor Ivan Illich itu bubarkan kampus. Tidak lagi berguna di masa depan. Ya. Sekarang kita lihat, apa-apa mau dibubarkan sekarang ini. Itu juga ada positifnya, ada bahayanya. Nah sekarang, ada tren baru sekarang ini, bubarkan institusi perkawinan. Tahun lalu, jumlah orang kawin 2.200.000 orang. Tahun ini, tahun kemarin ya, 2024, hanya 1.400.000 orang. Ini jangan-jangan kita akan menjadi Western Society ini, masyarakat Barat. Di Prancis Bapak Ibu sekalian. Ada iklannya tuh. Orang yang mau kawin itu dikasih bonus. Orang yang punya anak dikasih bonus. Beasiswa dan sebagainya. Itu pun juga nggak ada yang mau kawin. Ya. Karena kalau orang kawin, ikatan sosialnya itu sangat ketat. Mereka ingin menjadi manusia merdeka tuh. Ya, nggak usah kawin. Lalu apa yang terjadi di situ? Kumpul kebo. Ya. Kalau ada gejala-gejala melahirkan, saya ada cerita kecil waktu saya masih di Montreal, Kanada itu di kampus. Kan di situ ada klinik terbuka, gratis semuanya. Jadi hari Jumat itu saya ikut juga ngantri untuk ngecek kesehatan saya ada yang kurang, ada apa ya. Tapi di depan saya perempuan semua, di belakang saya juga perempuan semua. Saya baru datang, masih mahasiswa baru waktu itu. Wah udahlah mumpung gratis nih. Siapa tahu ada keluhan-keluhan dan bebas kan free. Pantas perempuan-perempuan itu pada melototin saya tuh. Ya. Untung ada mahasiswa Indonesia tahu. Pak Nasr. Kenapa? Mau kemana? Ya mau periksa ke dokter. Pak ini hari Jumat. Ya. Emang kenapa? Itu hari perempuan. Jadi ternyata para perempuan mahasiswa itu ingin ngecek dirinya apakah hamil atau enggak. Hari Jumat di sudut-sudut sini Pak Rektor, itu ada kotak kondom free. Sabtu Minggu daripada HIV/AIDS di sana melanda ya, udah lebih baik. Jadi setiap anggarannya besar itu, kondom ada di mana-mana. Apakah kita akan menjadi seperti itu? Dan mereka tidak ingin punya anak. Maka itu saya di Perancis ya, habis Kanada saya lanjut di Perancis waktu itu. Saya lewat jalan pintas itu ada kuburan bayi. Masya Allah kuburan bayi mewah. Ada cetak emasnya, ada namanya gitu kan. Pak itu bukan kuburan bayi, kuburan apa? Kuburan anjing. Nangis itu. Ada anjing yang ditandu itu nangis. Persis seperti kalau bayi meninggal. Jadi anjing-anjing gede itu mahal harganya itu. Dan 1 semester itu lebih mahal daripada SPP mahasiswa. Diajari apa anjing itu? Bagaimana memuaskan secara seksual nyonya apa namanya itu? Ya temannya. Ya. Jadi memperoleh kepuasan dari binatang. Terlatih. Dunia ini sudah makin kebelinger nih.
Maka itu kampus yang paling bagus di masa depan Pak Wali adalah UIN IAIN. Masih ada moralnya. Saya ke Kepri, Pak Gubernurnya. Pak Nasar, saya tidak akan buka sekolah. Yang saya akan buka adalah madrasah. Madrasah alia pun juga ternyata bisa masuk ke kedokteran, bisa juga ke luar negeri. Kalau sekolah, bukan main. Ya. Jadi, alhamdulillah madrasah itu masih dianggap steril daripada narkoba, free sex dan sebagainya. Tapi di sekolah, salah satu sekolah unggulan di Blok M Jakarta itu, memang unggul, tetapi ada kasus, beberapa kasus. Guru BP-nya itu menyamar sebagai penyalur narkoba terhadap para muridnya. Training. Ya. Ada kasus, kami dulu pernah menjadi pendamping di belakangnya Rumah Sakit Fatmawati itu. Ya. Orang tuanya nangis. Waduh, anakku luar biasa, bukan pondok pesantren, tapi azan kalau subuh loh Bapak. Begitu salat subuh di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, Ibu, bangun, jangan telat sholat. Pada bapaknya kan sekuler ya, anaknya di sekolah sekuler juga, bangunin salat. Aduh, anakku bukan santri tapi membangunkan salat. Ya. Ngaji. Terus, itulah, pergi cium tangan. Doakan saya Bu, Bapak, Ibu, ya. Pulang lagi langsung peluk, cium Bapak Ibunya. Nangis Bapak Ibunya, anak saleh, anak saya. Tapi ada yang aneh. Setiap hari uang belanja ditaruh di dapur itu kok hilang. Sudah ganti-ganti pembantu, masih hilang. Lama-kelamaan pada akhirnya, anak itu overdosis. Dibawa ke rumah sakit, apa jawaban dokter? Ini overdosis. Pantas. Jadi, Bapak, saya nggak sengaja laptop guru saya jatuh. Minta digantikan, pecah Pak. Ya, harganya berapa nak? 20 juta, gampang nak, orang kaya kan. Ibunya, Bu, maaf Bu, saya tadi pinjam kameranya teman saya, canggih. Tapi saya antri ambil makanan, saya lupa di atas meja, diambil orang Bu. Berapa harganya itu? Pak, 15 juta Bu. Gue enggak apa-apa nak. Nah, ternyata overdosis. Akhirnya diketahui bahwa yang mengajari anak-anak dalam strategi bohong seperti itu, guru BP-nya di sekolah. Dia penyalur. Jadi kalau ada tiba-tiba anak Bapak Ibu saleh, hati-hati. Jangan-jangan itu ada tutornya. Nah, kita kembali kepada kurikulum cinta Bapak Ibu. Apa sih itu kurikulum cinta itu? Ya. Bukan saja itu di kelas ada guru menggunakan kurikulum. Makna kurikulum cinta di sini itu sangat global. Ya. Ibu-ibu rumah tangga juga harus punya kurikulum cinta. Bapak-bapak di kantor pun juga ada kurikulum cinta. Bagaimana menciptakan suatu kekhasan dalam dirinya, ya rasa cinta itu harus dalam. Jadi bagaimana kita kembali untuk ke jati diri kita. Jadi jangan terlalu banyak kita didikte oleh eksteriorisasi kita dalam diri kita sendiri. Begitu kita bangun tidur, saya kemana hari ini? Ya, ada meeting jam berapa? Ini ada tantangan, ada uang di sini, ada keuntungan di sini. Sampai terlambat tidur karena memikirkan masalah-masalah jabatan lah, uang lah, rumah lah, mobil lah. Besoknya bangun lagi. Sangat terdikte oleh faktor eksterior, unsur luar dirinya. Tidak pernah kita mengajak orang itu untuk memikirkan, masuk interiorizing ourselves. Melakukan introspeksi pikiran kita sangat dalam ini. Itulah sebabnya, ya, mengapa Rasulullah diminta pertama kali sholatnya itu 50 kali dalam sehari semalam kan. Salat pertama terperintahnya 50 kali.
Kata Nabi Musa, jangan, kebanyakan. Umatku hanya 2 kali saja, pagi dan sore, itu pun juga banyak yang bolos. Umatmu kecil-kecil, pemalas, banyak ada konsentrasinya, apalagi. Naik hanya 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, minta kurang lagi sampai 2, enggak bisa. Ya. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, contemplation ini. Kalau orang tidak pernah berkontemplasi, sekaya apapun pasti pengap hatinya. Tapi kalau orang sering berkontemplasi, semiskin apapun, dia tidak akan pernah stres, mabuk. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kan, inilah garis tangan saya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita perlu perhatikan. The more you go in yourself, the closer you are to the God. Makin dalam kita masuk ke relung-relung diri kita, maka kita dekat dengan Tuhan. Jadi tidak perlu cari Tuhan di atas langit ketujuh dan sebagainya. Agama kita semua mengajarkan kita bahwa di dalam diri kita ada lubang rahasia tembus langit, dan itu yang kita perlu lakukan. Lakukanlah kontemplasi. Kita terlalu banyak berkonsentrasi, tapi jarang berkontemplasi. Konsentrasi itu memfokuskan pikiran kita kepada satu objek, baru mengambil kesimpulan, oh ini, aku harus lakukan apa. Ya. Tapi kalau kontemplasi, memfokuskan jiwa kalbu kita kepada satu objek, ya, untuk melakukan ya penyabaran diri, penyadaran diri dan seterusnya. Itu nikmat itu. Nah, orang yang hanya didikte oleh konsentrasi, tidak pernah berkontemplasi, itu nanti akan menjadi manusia liar. Tawuranlah anak-anak sekarang ini kan. Dan seterusnya, kriminalitas. Kenapa itu terjadi? Sistem pendidikan kita itu terlalu banyak menyentuh otak, tapi tidak sampai menyentuh batin. Padahal Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq, bukan. Apa ayatnya itu dalam surah. Jadi ayatnya begini. Saya ingat surah Al-Isra, ya. Antara lain juga yusabbih lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih apapun yang ada di langit di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Ma makna tasbih? Tasbih itu yakni at-tanzih, pensucian diri, ya kan. Ada tanzih subuhi, ada tanzih qudusi. Ya, itu dalam tafsir syari ada itu. Jadi tasbih itu artinya memusatkan cinta kita kepada Tuhan. Itu tasbih. Ya. Semua kata Tuhan bertasbih kepada Allah. Pertanyaan saya kepada kita semua, apakah orang itu bisa mencintai Tuhan? Apakah sosok bisa menjadi pencinta dan lapar terhadap Tuhan tanpa emosi? Tidak mungkin ada cinta tanpa emosi kan? Kenapa? Cinta dan benci itu perbuatan emosi. Semua alam semesta ini, kata Allah bertasbih, logikanya semua alam semesta ini punya emosi. Iya, dia bisa marah, dia bisa tersenyum. Itu kata Quran. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Ini artificial intelligence. Sekarang Bapak Ibu sekalian itu ditemukan luar biasa. Ya, AI sekarang ini. Ternyata segala benda itu punya energi. Tidak ada satu benda pun, even itu ada seperti pasir, itu ada energinya. Energi itu ada getaran di situ. Setiap getaran itu punya voice, ada suara. Nah sekarang ada alat yang bisa ditemukan ini, bisa melipat gandakan sampai 20.000 kali dari satu suara asli itu. Sehingga kembang-kembang yang ada di sekitar kita itu ya, daun-daun itu ternyata ada suaranya. Dan suaranya itu takbir. Allah, Allah, Allah seperti itu katanya. Saya belum pernah menggunakan alat itu. Ada astronot Rusia tuh di internet lagi heboh tuh. Tiba-tiba masuk Islam. Kenapa? Karena itu tadi. Dia mendapatkan keajaiban-keajaiban
di langit dari pandangan atmosfer yang sangat jauh itu, dan tidak pernah dia dengar dari manapun juga di kamus-kamus, kecuali dia pernah dengar di dalam Al-Quran. Karena perempuan kan pakai jilbab tuh. Jadi artificial intelligence sekarang ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Dengan demikian, jika semuanya ini bertasbih, punya emosi, maka sikap kita terhadap alam semesta ini juga harus berubah. Jangan hanya menjadikan alam ini hanya sebagai objek. Sumber malapetaka kita ke depan ini kalau alam ini hanya sebagai objek. Ya, begitu datang ke Parepare, ini masih ada di puncak gunung ini Pak, ini satu gunung nih. Kalau itu kita jadikan kampus itu, tinggal ditebang pohon-pohonnya itu ya. Wah ini masih ada pantai ini Pak. Ini kalau kita rawa-rawa ini kita timbun ini bukan main ini. Itu bisa fakultas tarbiyah pindah ke situ tuh. Di kepalanya itu bagaimana menaklukkan alam. Ya. Tapi pernahkah kita juga memikirkan bahwa kalau gunung itu kami pangkas, pakai menimbung pantai Parepare. Kalau pohon-pohon itu kami tebang, berarti punahlah sudah habitat serangga, burung-burung yang selama ini hidup beranak pinak di tempat itu. Punahlah sudah rawa-rawa dengan segala macam habitatnya di situ. Jadi kita nggak ada rasa. Begitu lihat pohon besar, kalau ini digergaji ini, dikirim ke Amerika berapa ribu dolar itu. Terbang pakai helikopter, wah di banyak hutan ini. Kalau ini kita bakar, lemparkan satu cargen bensin di situ itu, tanami kelapa sawit, bukan main, ekspornya berapa itu? Bisa berapa juta US dikirim ke Eropa itu. Tapi uangnya kembali hanya untuk menggaji buruh saja. Uang gedenya itu nggak balik-balik ke Indonesia. Itu pemiskinan negara itu. Nah, kita nggak ada rasa dalam mengelola alam. Akibatnya apa? Itu kiamat akan datang lebih awal. Banyak akibatnya Bapak Ibu. Terjadi perang di mana-mana. Dehumanisasi alam semesta sekarang ini. Desakralisasi alam itu sangat berbahaya. Maka itu konsep kurikulum kita sekarang ini, kita akan melakukan apa yang kami istilahkan nanti resacralization of the world, of the nature. Melakukan pengsakralan ulang alam semesta ini. Ya. Saya ingin tanya kepada para mahasiswa, ketika Allah masih sendirian, kuntukan zamakhfian, dulu pada mulanya aku hanya sendiri, tidak ada siapapun, tidak ada apapun. Ya aku ingin mengetahui diriku sendiri, maka aku memanifestasikan diriku dengan menciptakan makhlukku. Jadi alam ini sebelum menjadi alam, sembunyi di mana? Ayo di mana? Berasal dari mana alam ini? Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kan, semua kita dari Allah kan. Kalau alam semesta ini dari Allah, Allah maha sakral enggak? Iya enggak? Kalau Allah maha sakral, kita berasal dari Allah, manusia ini sakral enggak? Sakral. Apakah cuma manusia diciptakan Tuhan? Alam bukan ciptaan Tuhan? No, sama-sama. Laut itu saudara kembaran kita kan. Kalau kita bersilaturahmi dengan saudara kembar, bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Orang Mandar tuh, disertasinya Pak Barudin Lopa tuh. Boleh baca tuh. Orang Mandar sebelum melaut, cemplungkan kakinya ke laut sampai lutut. Ada bisikan tuh 3 menit berikutnya. Jangan melaut, terjadi perubahan cuaca. Gelombangnya akan lebih 2 meter, bahaya perahunya. Nasi bungkusnya pulang ke rumah. Kata istrinya, Papa kok pulang? Magi mulisuh. Kepape sangka nasi. Ada larangan. Terus, ya udah. Anak muda yang nggak tahu sopan santun terhadap alam, cuaca bagus kok. Dia nggak tahu ternyata sampai sekian mil di luar tiba-tiba terjadi perubahan cuaca. Perahunya karang, dianya pun hampir mati. Jadi yang selamat adalah yang punya jalinan persahabatan dengan alam. Yang celaka adalah yang tidak mau menghargai alam dan tidak pernah melakukan
komunikasi. Jadi kalau ada orang melakukan pesta laut, upacara laut, apakah itu bid'ah? Apakah itu musyrik? Tergantung niatnya kan. Innamal amalu binniyati. Orang mandar apakah musyrik? No, siapa bilang aku musyrik? Kenapa bawa sesajen ke laut? Bukan, itu sahabat saya. Laut kok jadi sahabat? Ya kata Tuhan kan, semuanya bertasbih. Saya juga bertasbih. Itu kan saudara kembaran saya. Assalamualaikum laut. Apa kabar? Tersenyum. Penelitian Isarumoko, Profesor Isarumoko itu ya. Air yang kita dinginkan dalam -5 derajat, simpan di kulkas itu ya. Partikel airnya kita ambil sedikit, dicubit itu masukkan di mikroskop. Itu kita akan lihat air yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim atau doa-doa itu berubah menjadi kristal yang sangat cantik. Kayak berlian berbinar-binar itu. Tapi kalau kita katakan kurang ajar kamu air, itu kelihatan seperti hantu itu, monster akan menyerang. Jadi kalau ada orang tersinggung, kadar air manusia itu kan adalah 80% Bapak Ibu. Tulang-tulang juga ada kadar airnya. Kulit, jantung, kadar air. Jadi kalau orang tersinggung, air dalam tubuhnya itu berubah menjadi monster. Tapi kalau kita puji orang, ya, I love you, my darling. Cerah tuh. Ketemu ibunya, oh mama, I am in loving you. Nah kalau anak-anak muda tidak tahu bahasa Inggris, ya, I love you. Wah, lehernya panjang. Padahal vocab I love you itu cinta nafsu, birahi yang dominan itu. Iya. Tapi kalau dia katakan I am in loving you, saya dalam suasana, saya ingin rasa bahasa Indonesia gini, I love you, saya cinta kamu. Karena cantik kan? Ya. Kalau pada ibu, I am in loving you, I am in loving you. Saya dalam suasana cinta terhadap kamu. Mana lebih dalam tuh? Ya walaupun kamu keriput, ompong, ubanan, ya kan? Tapi engkau adalah ibu saya. Aku tetap dalam suasana cinta terhadapmu. Setua apapun juga, kalau engkau tidak ada lagi air mata yang tumpah mendoakan aku. Ya. Tapi begitu melihat gadis cantik, I love you. Oh ya, thank you mas. Terus dia nggak tahu redaksi yang digunakan itu I love you. Itu motivasi biologis tuh. Tapi kalau I am in loving you, itu cinta suci itu. Jadi bahasa Inggris itu juga sama bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya cinta dalam Quran itu ada 14. Ya, dari cinta monyet sampai mahabbah cinta Tuhan tuh. Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya satu, cinta. Cintanya seorang suami, mawaddah. Cintanya seorang istri, rahmah. Jadi kalau ingin dapat rumah tangga sakinah, komposisi antara cinta mawaddah dan cinta rahmah harus seimbang. Nah, over maskulin bahaya, tapi over feminin juga bahaya. Maka itu rumah tangga yang bahagia, kombinasi ideal antara energi cinta mawaddah maskulin dan cinta rahmah feminin, itu yang akan melahirkan keluarga sakinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurikulum cinta itu artinya mengajak kita untuk seperti falsafah Buddha itu tatuan asih. Apa artinya tatuan asih? Engkau adalah aku adalah engkau. Ya, misalnya Pak Wali memberikan tanah 20 hektar kepada Pak Rektor. Nah, ini contoh aja Bapak ya. Karena kurikulum cinta bekerja dalam benaknya Pak Wali, ya, tatuan asih. Kalau aku memberikan Pak Rektor, aku memberikan diriku sendiri. Ya kan? Jadi tidak ada penyesalan, wah ini terlalu banyak. Mestinya hanya 15 hektar, jangan segitu. Ya. Tapi kalau tatuan asih bekerja, nggak ada penyesalan. Pernah nggak kita menyesal kalau kita kasih diri kita sendiri?
Enggak kan? Engkau adalah aku. Nah sekarang kurikulum cinta yang kita promosikan di Kementerian Agama bukan hanya berlaku untuk sesama kita, tapi non-muslim juga. Bahkan dengan binatang pun juga. Tatuan ASI. Mbak, itu tolong belikan makanan kucing. Untuk apa? Kita kan nggak punya kucing. Itu kucing tetangga itu. Sudah 3 hari nggak makan tuh. Itu kan bukan kucing kita, Pak. Kucingnya tetangga. Siapa suruh pulang kamu nggak kasih makanan? Enggak. Itu aku. Ibu kucing, iya, itu adalah aku. Kucing itu kalau tidak lapar, kalau tidak makan pasti lapar, itu adalah aku. Kalau saya tidak makan juga pasti lapar. Jadi kucing itu adalah aku. Jadi tatuan ASI bukan berlaku untuk manusia, tapi untuk kucing binatang juga. Kembang ini kalau kita tidak siram mati. Dia haus butuh minum. Kembang ini aku. Betapa puasnya kalau aku diberi minum. Maka aku akan berikan kepuasan pada diriku dengan cara menyiram kembang ini. Itu kurikulum cinta. Jadi tugas untuk menghijaukan taman-taman kita di sini bukan tugasnya cleaning service, tukang kebun. Tugas kita semuanya. Tatuan ASI kurikulum cinta itu. Iya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Tuhan itu maha indah. Tentu tidak akan menerima orang yang tidak indah kan. Maka itu kita memelihara keindahan. Ya. Wah, ini kembang ini cantik. Kembang ini cantik. Saya tahu ini sudah dipotong kan. Ya. Tertarik nggak kita melihat kembang ini? Tertarik. Kurikulum cinta, jangan hanya tertarik untuk memelihara kembang ini. Tapi jadilah menjadi kembang. Niscaya kalian akan dipuji, dipuji langit, dipuji malaikat, dipuji. Jangan hanya pintar mengagumi kembang, tapi jadilah kembang. Bagaimana menjadi kembang? Ya dipupuk dan seterusnya. Ya, ini jangan dipandang enteng. Seenak-enaknya kita pangkas ini. Orang Hindu, ada agama Hindu di sini ya. Tidak boleh mencabut atau menebang pohon. Keyakinan agama Hindu, kalau pohon itu berdaun 40 ke atas, itu tidak boleh lagi ditebang. Boleh ditebang dengan syarat lakukan upacara-upacara tertentu. Ya. Itu dia. Tapi kita, enggak apa-apa kok. Ada ayatnya, wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardh. Ya, kami menundukkan alam semesta dengan segala isinya. Jadi ada SIM untuk mengeksploitasi alam. Tapi ayatnya tidak disambung. Wala tusrifu wala tufsidu fil ardh. Jangan merusak alam, jangan melampaui batas. Ya kan? Karena ini juga adalah pasangan. Ini anak kandungnya langit dan bumi. Ya kan? Kullu syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Segala yang berpasangan itu melahirkan anak. Kata Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam, langit itu adalah suami. Bumi itu adalah istri. Maka itu kalau kita ingin bermesraan dengan istri, tirulah pasangan makrokosmos. Diawali dulu dengan mula'abah dalam hadis Nabi ada kan. Jangan main to the point. Salat, wudu, doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Ini banyak dosen yang enggak hafal, ini bahaya. Jadi orang yang berhubungan tanpa melakukan preambul macam-macam, itu sama dengan binatang kan. Jadi kalau anaknya nanti lahir tanpa doa, anak siapa itu? Anak binatang. Jadi tidak bijaksana kalau kita hanya menyalahkan anak. Ya.
Kita kan menyalahkan, oh dulu bapakmu naik sepeda, kamu, itu kan bapak dulu. Salah siapa? Tidak bijaksana kalau anak itu sendiri disalahkan. Jangan-jangan pada waktu membuatnya, bukan kita yang buat, tapi binatang yang buat. Serba emosi, hantam dulu, udah selesai. Tidak ada doanya. Itu pekerjaan binatang. Wajar kalau anaknya seperti binatang. Ya kan? Jadi makrokosmos, ada mendung, ada kilat bersaut-sautan. Orgasme juga tuh. Orgasmenya ditandai dengan keluarnya hujan. Hujan itu sperma langit. Masuk ke dalam rahim ibu pertiwi. Kemudian lahirlah anak-anak makrokosmos. Mematahkan ranting pohon seperti ini, pasti bapak kandungnya marah. Langit. Ibu kandungnya marah. Bumi. Maka itu apapun yang kalian akan lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu kata kunci kalau kita melakukan sesuatu. Kurikulum cinta. Nah, kalau mau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca doanya lagi. Ibnu Ajibah membagi dua makanan itu. Ada makanan lahiriah, nasi, kue, buah, teh, kopi. Baca basmalah. Tapi ada juga makanan rohani. Makanan lahiriah membuat perut ini kenyang. Makanan rohani membuat pikiran ini kenyang. Kalbu ini kenyang. Sama posisinya. Kita mengajar, kita belajar. Itu memberikan pengenyangan terhadap akal. Pengenyangan terhadap kalbu kan. Makanya itu, baik makan makanan lahiriah maupun makanan rohani, jangan lupa membaca basmalah. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahu alaih, fa innahu lafiskon, rusak. Nah, sekarang ini kita hanya baca basmalah kalau mau makan nasi. Tapi begitu membaca buku enggak pernah pakai basmalah. Padahal ini juga makanan rohani. Kata hadis Nabi, orang yang makan tanpa membaca basmalah itu akan ikut setan itu. Masuk, iblis masuk dalam perutnya. Jadi di perutnya itu ada apartemen iblis tuh. Marah banting pintu gitu kan. Kalau ilmu ini masuk tanpa basmalah juga makanan rohani ini, bukan main. Kepintarannya itu digunakan bagaimana menipu orang. Iblisnya masuk di situ. Kenapa? Enggak pernah baca basmalah ketika ya kan baca buku, baca kitab. Padahal Quran mengatakan, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Intinya surah Al-Baqarah ini ya. Yuzakkikum wa yu'allimukum. Jadi tazkiyah dulu. Apa artinya tazkiyah? Pensucian batin, pensucian diri dulu, baru ta'lim. Jangan ta'lim pengajaran dulu, baru pembersihan diri. No. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh mushaf Quran sebelum bersih. At-tahara apa itu at-tahara? Kebersihan lahiriah itu namanya an-nadhafah. Kebersihan rohani itu namanya at-tazkiyah. Yang disebut at-tahara, kebersihan lahir batin. Itu disebut at-tahara. Maka itu Ihya Ulumuddin Asrarut Tahara. Rahasia pensucian. Tahara itu bukan hanya sekedar berwudu, sudah selesai. Itu nadhafah itu. Jadi kalau kita berwudu itu usahakan mencapai puncak taharanya itu. Apa itu tahara itu? Ketika dia mengambil air wudhu, tangannya dibersihkan. Berapa tanda tangan fiktif setiap hari yang diparaf tangan ini, Pak Rektor, Pak Wali. Iya. Siapa yang pernah diraba, diremas tangan ini? Halal enggak itu? Begitu buka, mencuci muka, kumur-kumur, berapa orang yang korban setiap hari? Siapa yang pernah dibicarakan aibnya? Siapa yang pernah dibohongi, berapa kali sumpah palsu, siapa yang dibicarakan aibnya dan seterusnya. Bersihkan mulutnya, matanya,
Berapa kali dipakai ngintip setiap hari. YouTube, Yahoo itu, Google tuh, sama aja. Ya. Kakinya, kemana kaki ini gentayangan setiap hari? Lebih sering ke masjid atau ke mall? Bus basuh kepalanya. Pikiran kotor ini masih bersarang nggak di situ atau enggak? Nah, itu taharah. Salat pun juga kita ya tidak ada spiritualitasnya. Sujud sih sujud, tapi sebetulnya itu bukan sujud, itu hanya sajad. Sajad itu artinya menundukkan kepala di tempat yang paling rendah. Itu sajad. Nanti bisa disebut sujud kalau totalitas termasuk isi kepalanya pun juga harus tunduk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sujud. Kalau kita sujud, isi kepalanya ke mall, itu sajad. Nanti bisa disebut sujud totalitas. Batin kita, pikiran kita, semuanya di hadapan Allahu Akbar. Saya tanya kita, selama ini kita sujud atau sajad? Jujur. Pantas doanya nggak bisa dikabul-kabulkan itu. Kurikulum cinta dan ekoteologi. Tuhan begitu femininnya, begitu lembutnya. Ar-Rahim 114 kali, Maha Pengasih Penyayang. Ar-Rahman 57 kali, Ar-Rahim 114 kali. Al-Muntaqim, Maha Pendendam, itu 1 kali. Al-Mutakabir, Maha Angkuh, Tuhan itu 1 kali. Al-Jabbar, Maha Pemaksa, itu 1 kali. Tapi begitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, 114 kali basmalah berulang, enggak pernah ada Bismillahil Qahhar wal Jabbar, Bismillahil Mutakabir wal Muntaqim, enggak ada. Jadi sebetulnya Tuhan itu lebih menonjol sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya pernah berucap begini, tapi banyak yang salah pahami. Sebetulnya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Neraka itu diciptakan juga wujud kemaha pengasihan Allah. Ya, saya ingin tanya kepada para mahasiswi. Surga itu isinya apa? Wah, ranjang, ada al-harir, ada emas, ada spraynya itu empuk sutra putih. Di surga itu. Bayangkan kalau kita belepotan dosa berlumpur masuk di kubangan kebo itu. Masuklah Bapak tidur, ranjang emas, spraynya sutra putih bersih. Enak nggak tidur dengan keadaan berlepotan lumpur? Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Tidak bisa kita menikmati spray ranjang emas, spray sutra itu. Kalau begitu, supaya kamu sempurna merasakan nikmatnya surga, masuk ke sana permandian surga yang namanya neraka. Jadi neraka itu permandian surga. Bersihkan lumpurnya yang belepotan itu semuanya itu ya 200 tahun, 300 tahun gitu kan. Satu harinya akhirat di saat itu 1000 tahun di sini kan. Ya. Habis itu dicemplungkan dulu di air di kolam surga di situ kan. Wah, beransur-ansur pulih kulitnya. Kulitnya penghuni surga itu seperti kuku ini. Kukunya perempuan yang habis digosok itu sebening itu kulitnya penghuni surga. Nah, dalam keadaan bersih-bersih seperti itu, silahkan udkhuluha bisalamin aminin. Oh iya, enak tidurnya. Bidadarinya pun juga mendekat. Kalau berlumpur, belepotan lumpur, mana ada bidadari mau mendekati Anda itu kan. Supaya sempurna merasakan surga, ya mandi dulu di permandian surga yang namanya neraka di situ. Jadi neraka itu bukan tempat penyiksaan. Ya kan? Maha Pengasih enggak Tuhan? Iya dong. Supaya sempurna kita merasakan nikmatnya surga kan? Karena kalau belepotan enggak bisa sempurna itu. Inilah cara pandang kurikulum cintanya. Tuhan itu
Selalu bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita salah paham aja. Maaf ini mubalik kita pun juga kadang-kadang mendramatisasi neraka itu. Membayangkan Tuhan itu maha serem gitu. Maha mengerikan, maha menakutkan. Allah bukan sosok figur yang maha menakutkan, maha mengerikan untuk ditakuti. Tapi dia maha pencinta dan maha penyayang. Ya kan? Mana yang Bapak Ibu pilih? Tuhan maha penyayang atau maha mengerikan? Iya. Wah, khalidina fiha. Anda akan kekal di dalam neraka. Kata siapa orang kekal di neraka? Ya, kata Quran, khalidina fiha. Ya kan? Enggak ada itu ayat yang mengatakan orang itu abadi sepanjang masa tanpa batas orang masuk neraka. Memang ada ayatnya, misalnya surah Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabil musyrikin mufakin atatatihum. Di akhir ayat itu kan musyrikin wal musyrikina bukan jannatin tajri bukan apa ayatnya itu bagian terakhir itu khalidina fiha abadan bukan yang sebelumnya tuh utul kitab walladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Apa artinya khalidina fiha? Dalam lisanul Arab, pernah nggak baca lisanul Arab? Kamus yang paling advance, paling tebal, 14 jilid itu. Kekal di dalam neraka itu. Khalidina fiha. Tapi giliran surga disebutkan. Apa? Lanjutan ayat ini. Jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan. Jadi ada kata abadannya di situ kan. Abadan itu abadi. Jadi begitu masuk surga nggak pernah keluar-keluar lagi. Tapi kalau kita masuk neraka saking jauhnya pantai itu nabrak langit di sana kan. Begitu kita naik kapal sampai ada Amerika ternyata di bawah sini. Jadi ada batasnya. Hanya saking panjangnya sepertinya khalada di situ itu. Padahal nggak abadan. Yang abadan itu surga. Jadi semua di sini kita pada akhirnya masuk surga. Ya memang iya. Allah menciptakan manusia dengan cinta kok. Masa mau diabadikan di neraka? Dia memperkenalkan dirinya bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya banyak itu. Orang yang paling terakhir sekali mengeluarkan surga, keluar dari neraka itu. Ya bukan orang pare-pare pasti itu ya. Masuklah ke dalam surga. Malas dia. Paling kapling surga sudah dibagi-bagi oleh pendahulu saya. Iya sih memang kata malaikat. Ya. Kamu kaplingnya RSSSSS-nya surga gitu ya. Ya udahlah, mungkin betah di neraka kali saking lamanya. Begitu malaikatnya pergi. Malaikat sini. Boleh nggak saya tahu kapling saya berapa meter situ? Daun pintu kamarnya antara bumi dan langit. Daun pintu kamarnya RSSS-nya neraka itu antara pintu dan langit. Bagaimana kamarnya? Bagaimana lapangan golfnya? Dan seterusnya kan. Masuk dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurikulum cinta ini janganlah terlalu cepat menerakakan orang. Orang mandar itu ahlul bid'ah. Ya, mencemplungkan kakinya itu bukan menyembah laut, itu sahabatku. Semuanya bertasbih kan. Rasulullah, siapa di antara kalian pernah mendengarkan pasir bertasbih? Enggak. Masa pasir bertasbih? Nabi memungut 7 butir pasir. Sini tangannya Utsman bin Affan. Ada enggak suaranya? Enggak ada ya Rasulullah. Dempetkan di telinganya kata Rasulullah. Ada. Seperti suara nahl apa itu ya? Lebah ya, seperti suara lebah. Itu bukan suara lebah, itu tasbihnya pasir. Artificial intelligence sekarang ini sudah mampu mendengarkan tasbihnya pasir juga. Hebat. Coba, kenapa Tuhan tidak memberikan telinga yang sensitif bisa mendengarkan tasbihnya ini? Kalau sensitif telinga kita nggak bisa tidur.
Orang Amerika batuk pun kedengaran di sini nih. Tapi selektif, itu rahmat Tuhan juga. Ini bisa bertasbih, semua bergerak. Begitu sampai ke tangan Umar yang terakhir, Umar ini kan terlalu reason minded ya, terlalu rasional. Ya, Umar itu terkenal, saya tidak ingin mengatakan sekuler ya, nggak boleh. Tapi paling rasional di antara seluruh sahabat. Ya. Umar itu pernah dalam satu riwayat, Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj. Cengar-cengir gini. Nggak enak banget itu, nggak sopan banget Umar di hadapan Rasulullah. Hai Umar, kenapa mukanya seperti itu? Apa kamu nggak percaya apa yang diceritakan Nabi? Kayaknya enggak tuh. Masya Allah. Cerita Isra Mi'raj Nabi yang diceritakan sangat panjang. Sahabat lain terpukau mendengarkan cerita Nabi tentang Isra Mi'raj. Umar cengar-cengir. Sahabat, hai Umar, apa kamu gak yakin apa yang disampaikan Nabi? Kayaknya enggak tuh. Masa dalam tempo tidak cukup semalam, ceritanya panjang banget tuh. Terus Abu Bakar percaya enggak apa yang disampaikan Nabi? Lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Nabi, saya hakul yakin saya percaya. Umar, kalau gitu saya juga percaya. Gitu. Umar tuh. Jadi jangan salah paham kalau ada orang yang radikal seperti itu, moderat, liberal ya. Jangan sampai di akhir ayatnya juga tobatnya luar biasa. Bertolak pinggang di depan Hajar Aswad. Ngapain saya harus mencium kamu batu? Banyak batu lebih indah daripada kamu. Seandainya saya tidak pernah mendengarkan perintah Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan pernah mencium kamu. Akhirnya dia cium juga. Itu Umar tuh. Mungkin sengaja Nabi menguji. Coba berkerut keninya Umar, masa pasir bertasbih? Terakhir tangannya Umar, coba Umar, ada enggak kedengaran? Oh iya ya, ada ya Rasulullah. Nah itu caranya Nabi tidak mau mempermalukan orang yang berbeda pendapat dengan orang lain. Belajarlah seperti Nabi, wahai para dosen. Jadi satu saat Rasulullah mau salat maghrib, ya. Begitu mau takbir, ada bau kentut, bau sekali. Nabi balik, hei siapa di antara sahabat? Semua itu kentut silahkan berwudu. Percuma salat itu enggak sah salatnya. Saling tengok menengok begini, enggak ada. Jadi rupanya orang Arab itu juga malu dibilangin kentut ya kan. Ayo keluar berwudu dulu. Bagaimana kita bisa salat kalau tidak ada wudunya? Enggak ada yang mau keluar. Nabi merubah redaksinya. Karena baunya itu bau daging unta. Menjelang salat maghrib itu memang ada undangan makan sore. Kalau orang Arab itu kan makannya siang, sore, tengah malam lagi makan malamnya. Nah, kekenyangan mungkin. Nah, Nabi, siapa yang baru makan daging unta, silahkan keluar berwudu. Wah, semua yang datang pada undangan itu keluar berwudu. Nah, jadi bahaya kalau kita berpegang kepada redaksinya saja. Nabi dalam kapasitasnya sebagai pendidik tidak ingin menunjuk batang hidungnya siapa yang kentut. Nabi tahu siapa yang kentut, sahabatnya malaikat kan. Tapi tidak ingin mempermalukan orang di depan orang. Siapa yang makan daging unta silahkan berwudu. Jangan pegang teksnya saja hadis itu. Iya kan? Bahaya tuh. Itu artinya apa? Daging unta itu najis, membatalkan wudu kan. Malah petaka bagi orang Arab. Kendaraannya itu hanya unta. Unta itu bisa berjalan 3 minggu tanpa minum makan tuh. Kenapa? Punggungnya itu cadangan. Berjalan 2 minggu, lemak di punggungnya turun menjadi olah makanan tuh. Jadi dalam tempo 3 minggu, unta itu bisa berkurang berat badannya 40% dari berat badannya. Tapi 4 hari kemudian, makan minum, pulih kembali seperti sedia kala. Ada yang turun ilal ibli kaifa khuliqat ya kan. Jadi itulah. Jadi saya ingin sekali bicara banyak tapi waktunya kepanjangan. Saya mohon betul-betul Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini tidak usah keluar ke pare-pare pergi kemanapun mencari ilmu. Buka internet, buka artificial intelligence di sini banyak banget ini nih. Saya ingin
mengatakan seperti ini kepada teman-teman para mahasiswa, tidak perlu ke Mesir, tidak perlu ke luar negeri untuk menjadi the best student. Nah, daripada ke sana itu, Mesir misalnya, ini kampungnya guru kita ya. Satu penyakitnya, teman-teman dari Mesir, suka tidur pagi. Ya Allah, di pondok pesantren di sini bangunnya jam 4, di sana jam 10, kuliahnya jam berapa? Ternyata dosanya juga sama kan. Jadi jam pelajaran pertamanya itu jam 8 itu masih kurang orang. Kok kenapa ya? Ini kita kan kalau di Indonesia jam 8 itu sudah penuh kampus. Ini masih kurang yang datang. Ternyata jam tidurnya orang Arab itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman para mahasiswa, sekalipun di Parepare, tapi kalau rajin membuka internet, ya, maka itu tidak kalah dengan Harvard University, Oxford University. Benar. Buktikan. Orang bisa bahasa Inggris, orang bisa belajar bahasa Inggris gampang sekali di internet itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang pintar. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota ya, mari kita jadikan Parepare sebagai kota jasa lah Pak. Singapura itu kota kecil gitu, tapi income per kapita itu jauh lebih dahsyat daripada Indonesia. Kenapa kota jasa? Kenapa? Kita ke Kanada, ke Amerika, ya. Di situ ada daun pisang, diplastikin, di situ dijual, made in Singapura. Kemudian ada durian, made in Singapura. Ada salak, made in Singapura. Dari mana dapat salak made in Singapura itu? Nangka juga made in Singapura semua. Jadi kemasannya made in Singapura, tapi rasanya dari Indonesia itu. Maka itu pantas kaya kan, jasa itu. Nah saya pikir Parepare salah satu jasa yang paling bagus untuk dikembangkan ke depan, mari menciptakan perguruan tinggi yang the best. Seluruh Indonesia Timur bisa datang ke Parepare, mencari mana UIN Parepare. Mana UIN Kiai Haji Ambodale. Ada berkahnya di situ kan. Jadi itulah. Saya sangat yakin Parepare bisa menjadi tempat tujuan, kampus tujuan untuk luar negeri, dalam negeri. Ya, karena kalau kampus di Jakarta terlalu bau politiknya banyak banget. Ya. Jadi bicara tentang siapa yang terpilih, ya apa persoalannya. Jadi pembicaraan di kampus itu bukan persoalan diskusi akademik, tapi persoalan DPR, siapa yang dibully. Nah, tapi kalau di Parepare nggak ada urusan itu. Ya, mari kita buka kitab kuning. Ya, itulah dia. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan para guru kita semuanya ya. Mari menjadikan Parepare ini sebagai kota pendidikan. Seluruh orang datang dari Kalimantan, apalagi IKN nanti, daerah penyangganya adalah Parepare. Saya percaya betul kalau Indonesia nanti pindah ibu kotanya ke IKN, makanya akan menikmati IKN itu nanti adalah Parepare. Ya. Kontainer pelabuhan Parepare lebih bagus daripada di Kalimantan Timur, dangkal. Ya. Jadi itu, tinggal bikin bandaranya Parepare, tanahnya sempit, jadi susah sekali. Ya, jadi Bapak Ibu Parepare ini mitos. Tidak ada orang Indonesia yang tidak tahu Parepare, karena di situ ada Pak Habibie. Ya. Di situ ada Andi Malarangeng. Di situ banyak tokoh-tokoh yang lain. Dan yang pintar memanfaatkan ini adalah wali kota. Universitas Habibie, apalagi merek-merek Habibie. Sekian lama kita nggak pernah menjual Pak Habibie, baru akhir-akhir ini kita menjual. Ternyata sangat laku. Ya. Jadi nggak usah UIN Habibie. Bagilah UIN Kiai Haji Ambodale. Karena beliau juga mitos. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada para pesohor-pesohor Parepare. Ala hadhihi Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.